adik-adik, siapa yang hari ini semangat untuk datang ke Tuhan? Kakak harap walaupun kita beribadah di rumah, adik-adik semua tetap mau semangat dan bersungguh-sungguh untuk datang ke Tuhan ya. Nah adik-adik, pada hari ini kita mau sama-sama mulai ibadah hari Minggu kita. Sebelum itu kita mau angkat satu pujian di hadapan Tuhan dan juga kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, setiap dari kami, anak-anak Tuhan, masih Tuhan izinkan untuk dapat datang kepada Tuhan, untuk memuji dan menyembah nama Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan yang masih kami rasakan dalam kehidupan setiap kami. Juga kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan teramat baik dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan tidak pernah merasa kekurangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan, kami ingin sama-sama memuji, menyembah nama Tuhan. Kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Bapa, melalui ibadah ini Tuhan, setiap kami dapat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Juga Tuhan, biar kiranya Bapa, Engkau yang menyertai ibadah kali ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Juga Tuhan sertai setiap jaringan internet kami, setiap handphone kami, laptop kami, semua peralatan yang kami gunakan untuk beribadah online Tuhan. Biar kiranya tidak ada kendala Tuhan saat kami mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita mau sama-sama angkat pujian di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama angkat pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita mau sama-sama angkat pujian ini dari awal lagi adik-adik. Mari kita siapkan setiap hati kita lebih lagi. Kita naikkan setiap ucapan syukur kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah
ingin sebentar Tuhan, kami anak-anak Tuhan, kami ingin sama-sama bersuka cita, kami ingin melompat di dalam nama Tuhan. Dan biar kiranya roh sukacita daripada Tuhan turun atas setiap kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau sama-sama bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama bersuka cita dalam Tuhan. Kita mau katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi kita katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita mau sama-sama angkat pujian ini dari awal lagi ya. Semua pakai gerakannya ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Yeay, kita sama-sama beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan juga kami sudah bersuka cita atas nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya setiap kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Bapa, setiap firman yang nantinya akan kami dengar Tuhan dapat mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Dan dapat selalu menegur setiap kami Tuhan. Dan mengajarkan setiap kami untuk lebih lagi serupa dengan Tuhan, untuk lebih lagi mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Menyerahkan kakak-kakak kami yang ingin membawakan firman Tuhan, biar kiranya apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini semua berasal dari-Mu dan juga Tuhan, biar kiranya Tuhan pakai kehidupannya lebih lagi Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi di hadapan Tuhan ya. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyiapkan setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita mau angkat pujian yang dari awal lagi ya adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Kita angkat tangan kita adik-adik. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita mau sama-sama katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Shalom adik-adik, selamat pagi. Setelah tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini akan bertemakan belajar dari Hana. Nah, adik-adik, kakak akan bercerita tentang Ibu Hana. Nah, kakak akan bercerita tentang Bu Hana ini. Kakak ambil dari Alkitab, yaitu dari kitab 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 20. Nah, kakak akan bercerita ya adik-adik. Pada waktu itu, pada zaman dulu itu,
kalau orang-orang mau memberi persembahan, mau menyembah Tuhan itu harus ke kota Shilo. Nah, pada saat itu ada seorang bapak yang bernama Pak Elkana. Dia mempunyai 2 orang istri. Nah, istri pertama yaitu Bu Hana dan istri kedua namanya Bu Penina. Nah, Bu Hana ini tidak mempunyai anak adik-adik. Jadi dia tidak mempunyai anak karena dia tidak bisa mempunyai anak. Nah, tetapi Bu Penina ini mempunyai 2 orang anak. Nah, Bu Penina ini selalu mengejek-ngejek Bu Hana karena Bu Hana tidak bisa mempunyai anak. Dan itu membuat Bu Hana menjadi sedih adik-adik. Bu Hana selalu berdoa kepada Tuhan meminta agar Tuhan memberi Bu Hana seorang anak. Bu Hana selalu sedih adik-adik. Terus suatu hari Bu Hana pergi ke bait Allah untuk berdoa. Sambil menangis, Bu Hana itu berdoa dan berjanji kepada Tuhan. Nah, doa dari Bu Hana tersebut kita bisa baca di 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-11. Dari kitab 1 Samuel 1 ayat yang ke-11 itu berbunyi begini. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, di ayat tersebut Bu Hana itu berjanji kepada Tuhan jika Tuhan memberi Bu Hana seorang anak laki-laki, maka ia akan menyerahkan anak tersebut kepada Tuhan. Pada saat waktu Bu Hana itu ke bait suci kan, waktu doanya itu dia nangis, terus dia tuh berdoa tapi cuman mulutnya aja yang gerak tapi nggak mengeluarkan suara. Lalu Imam Eli tuh datang lihat Bu Hana loh, bingung soalnya kan Bu Hana berdoa tapi kok gak kedengeran suaranya dia. Nah, jadi setelah Imam Eli melihat Bu Hana yang berdoa tetapi tidak terdengar suaranya tersebut, kemudian Imam Eli ini mendekat ke Bu Hana yang selesai berdoa. Nah, pada waktu itu Imam Eli ini bicara ke Bu Hana, yaitu Tuhan akan memberikan kepadamu seorang anak. Lalu 1 tahun kemudian Bu Hana ini melahirkan seorang anak laki-laki adik-adik yang diberi nama Samuel. Yang Samuel itu ada artinya loh, yaitu artinya aku meminta dari Tuhan. Jadi Samuel itu artinya aku meminta dari Tuhan. Setelah itu Bu Hana tidak mengingkari janjinya adik-adik. Dia membawa Samuel ke bait Allah dan Samuel ini diserahkan ke Imam Eli untuk menjadi imam di bait suci tersebut. Adik-adik, kakak sudah cerita tentang Bu Hana yang meminta anak kepada Tuhan. Nah, yang kita bisa belajar dari Bu Hana ini kakak ringkas jadi tiga poin.
Poin pertama yaitu Bu Hana ini pantang menyerah adik-adik. Jadi Bu Hana ini selalu berdoa kepada Tuhan bertahun-tahun untuk bisa mempunyai anak. Lalu kayak dia tuh nggak menyerah walaupun mungkin Tuhan belum mengabulkan keinginan Bu Hana, tetapi Bu Hana tidak menyerah adik-adik. Bu Hana tetap selalu berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar beliau diberikan seorang anak. Terus poin yang kedua, selalu mengingat Tuhan di saat senang ataupun susah. Jadi Bu Hana ini pada waktu susah, belum punya anak, belum mempunyai anak, nggak bisa mempunyai anak, Bu Hana ini selalu ingat kepada Tuhan, yaitu berdoa, memberi persembahan terbaik kepada Tuhan. Terus pas waktu Bu Hana senang, yaitu diberi Tuhan seorang anak, kan Bu Hana senang, tetapi dia tidak lupa dengan janjinya kepada Tuhan, yaitu memberikan anaknya satu-satunya yang namanya Samuel tadi itu untuk menjadi imam di bait suci Tuhan. Dan yang poin ketiga, kita itu Bu Hana itu tidak hanya meminta adik-adik, tetapi memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Jadi kita tuh nggak hanya meminta aja, tetapi kita harus memberikan adik-adik, memberikan sesuatu yang terbaik juga. Kalau kita meminta yang terbaik, kita harus memberikan yang lebih baik juga. Jadi adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan tentang Ibu Hana, sekarang saatnya kita akan menutup ibadah pagi hari ini dengan berdoa. Yuk, lipat tangan adik-adik, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang Ibu Hana yang pantang menyerah Tuhan. Tuhan, berikan hati kami yang pantang menyerah seperti Ibu Hana Tuhan, agar kami lebih tekun lagi Tuhan dalam berdoa Tuhan. Dan tak lupa juga Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah Tuhan. Walaupun secara online, tetapi kami ingin bersungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Sempurnakanlah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ada yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Gimana kepada adik-adik hari ini? Kau yakin dan percaya pada adik semua dalam keadaan sehat? Berikut ini kau akan menyampaikan berapa pengumuman Nabi Maranatha. Fellowship Nabi Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 6:30 malam. Kakak harap adik-adik semua dapat join dalam fellowship ini, karena kita tidak ada mendengar firman Tuhan loh, tapi juga ada games. Jadi bagi adik-adik, jangan lupa untuk join. Ibadah sekolah minggu diadakan online pukul 9 pagi. Ibadah dapat diakses melalui YouTube channel GPI Maranatha. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.